sedikit tentang bagaimana ISMA untuk MBKM. Jadi program ISMA ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar MBKM, ya, Kampus Merdeka, yang ditunjukkan untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk merasakan atmosfer pembelajaran di berbagai kampus ternama di luar negeri selama 1 semester. Nah, ini kenapa kita ada yang tidak berhasil, ya? Ini kan seleksinya tingkat nasional, peminatnya juga cukup banyak. Jadi untuk mendapatkannya kita harus punya strategi. Bagaimana strategi kita supaya kita bisa masuk mengikuti kegiatan ISMA. Dan ISMA ini juga ada tingkatannya, ada perguruan tinggi atau universitas-universitas yang termasuk dalam QS 100 atau nanti juga ada yang QS 200. Kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris kita sudah melebihi dari berapa batas IELTS-nya yang dibutuhkan, tetapi ternyata teman kita di luar sana di Pulau Jawa banyak yang IELTS-nya lebih dari kita, tapi kita sudah melewati batas syarat dari IELTS kita. Nah, ini trik-triknya nanti siang kita minta kepada pembicara kita yang kedua, nanti siang Pak Andi. Beliau nanti akan menyampaikan trik-triknya. Kita juga boleh bertanya, kalau misalnya kita sudah lulus untuk persyaratan bahasa, nanti ada grade-nya lagi. Kalau ada orang yang lebih tinggi dari kita, itu akan lebih diprioritaskan daripada kita. Kalau misalnya kita ngambil yang Universitas I 100, syarat IELTS-nya 500, tapi ada teman kita yang 550 misalnya. 550 berarti kan dia lebih tinggi, otomatis dia lebih diprioritaskan. Tapi kalau kita ngambil QS 200, nah itu peluang kita lebih besar. Nah, ini trik-trik mana yang harus kita pilih universitas untuk bisa tembus ke perguruan tinggi di luar sana. Ya, nanti siang ya itu didiskusikan. Jadi tetap semangat sampai siang, nanti ada trik-trik sehingga kita bisa menembus ISMA kita. Yang wawancara sudah lulus tetapi ternyata tidak bisa diterima, kan ikut sedih dan kecewa. Nah, ini yang kita telusuri, bagaimana nanti trik-trik kita bisa kita UNRI mempunyai wakil untuk mengikuti kegiatan ISMA. Semoga bisa tembus lebih banyak ya dari tahun-tahun sebelumnya. Baik. Tadi juga Bu Fitri sudah mengatakan bahwa ISMA ini tak hanya memberikan beasiswa, tapi ada uang saku bulanan, bebas biaya visa dan biaya lainnya. Tadi hampir dana yang fantastik, 100 juta loh. Itu dana yang paling gede. Kapan kita bisa mendapatkan dana 100 juta? Ya, kerja pun kita jadi PNS berapa puluh tahun Bapak Ibu, kita bisa mengumpulkan dana 100 juta. Nah, ini anak-anak adik-adik kita yang mahasiswa, disinilah kesempatan kita. Kita punya skill, kemampuan, kita asah skill itu. Semangat serius, jangan asal-asal ikut. Kalau sudah masuk ke sini, jangan memasang mindset kita, coba-coba, nggak boleh coba-coba, tapi diseriuskan. Serius kita, saya ingin mendapatkan beasiswa untuk keluar negeri. Seriuskan membuatnya, nggak ada rugi. Kalau nggak lulus Bu, nggak rugi. Itu pengalaman yang sangat berharga yang didapatkan adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau sudah masuk, serius, jangan setengah-setengah hati membuat esainya, membuat segala macamnya, ya. Tapi kita fokuskan, kita semangatkan, ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat sedikit dulu sebelum kita mengarah ke kebijakan konversi 20 SKS. Tujuan dari ISMA itu sendiri apa? Memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan. Ini adalah dari MBKM-nya. Kemudian memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri sebagai implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek. Ya. Melalui program ISMA ini, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra
yang di luar negeri dan perguruan tinggi asal mahasiswa, khususnya di Universitas Riau. Selanjutnya, mahasiswa dapat menempuh pembelajaran di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek RI selama 1 semester yang dapat disetarakan hingga 20 SKS. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana kita akan mentransfer 20 SKS dengan kegiatan ISMA yang ada di perguruan tinggi mitra kita. Sebelumnya di Universitas Riau, MBKM kita sudah mempunyai 3 kebijakan untuk mengatur kegiatan MBKM. Ini sebagai sharing untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa kebijakan yang pertama itu telah diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Riau nomor 9 tahun 2021 tentang implementasi MBKM UNRI. Bagaimana kegiatan MBKM di Universitas Riau dilaksanakan itu diatur di dalam Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Riau. Nah, di sini nanti bisa dibaca apa saja aturan-aturan yang terkait implementasi MBKM UNRI. Ini kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua tentang pengakuan SKS. Pengakuan SKS ini diatur di Peraturan Rektor Universitas Riau ya nomor 10 tahun 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program MBKM Universitas Riau. Nah, untuk pengakuan SKS ini di Universitas Riau sendiri kita belum melaksanakan karena ini terkait dengan sistem akademi informatika kita. Jadi kita belum bisa melaksanakan pengakuan SKS 100%, tetapi yang kita laksanakan sekarang adalah tentang konversi SKS. Kebijakan ketiga konversi SKS ini sudah diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Riau nomor 11 tahun 2021. Jadi konversi mata kuliah MBKM yang akan kita laksanakan nanti itu sudah ada aturannya dalam kebijakan Universitas Riau dengan peraturan-peraturan rektor yang sudah ada. Sebelum kita masuk ke konversi mata kuliah, nah tujuan dari evaluasi kegiatan ISMA ini adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan ISMA. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing ISMA dan dari mitra. Nanti kalau misalnya adik-adik berhasil lolos untuk mengikuti kegiatan ISMA, itu nanti ada pembimbingnya dari Universitas Riau supaya bisa memantau bagaimana kegiatan adik-adik di sana selama 6 bulan. Di samping itu di perguruan tingginya sendiri yang mitra di tempat tujuan itu juga ada pembimbingnya. Nah, di situ nanti pembimbing yang dari perguruan tinggi akan mengeluarkan nilai-nilai adik-adik selama 6 bulan, 1 semester. Nah, data nilai yang dari situ yang akan kita konversikan ke mata kuliah di prodinya masing-masing nanti. Ya. Konversi penilaian kegiatan ISMA dapat dilakukan dengan menyetarakan kegiatan ISMA menjadi mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi dan atau kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa baik dalam kompetensi hard skill maupun dalam kompetensi soft skillnya sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi kegiatan ISMA selama 6 bulan dapat disetarakan hingga 20 SKS. Nah, penyetaraan 20 SKS ini ada aturan mainnya, nggak seenak IPW katanya, suka-sukanya aja. Bagaimana aturan untuk mencapai konversi 20 SKS? Ada perhitungan. Perhitungan SKS dan besaran SKS mata kuliah program ISMA Universitas Riau ataupun kegiatan MBKM lainnya, kita berdasarkan dari bobot SKS. Kesetaraan dan penilaiannya, fokus dari program Merdeka Belajar adalah capaian pembelajarannya, CPL-nya, ya, learning outcome-nya. Jadi kurikulum pendidikan tinggi pada dasarnya
bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan atau pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning outcome atau capaian pembelajaran. Nah, secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada dua model. Model yang pertama itu ada yang free-form atau bentuk bebas, yang keduanya ada yang terstruktur, ya, atau structured form. Nah, yang kita laksanakan nanti itu yang bentuk terstruktur. Yang seperti apa? Kita lihat satu persatu dulu. Yang bentuk free-form itu yang model apa? Nah, kalau yang bentuk bebas atau free-form ini dalam kegiatan Kampus Merdeka selama 6 bulan, sama artinya dengan menempuh sebanyak 20 SKS, yang mana tak perlu lagi melakukan penyetaraan dengan mata kuliah atau CPL-nya yang telah dirumuskan oleh Prodi. Jadi kita langsung mengganti apa yang didapat di sana. Misalnya kita belajar di luar negeri itu tentang mata kuliah tertentu. Nah, mata kuliah tertentu itu langsung dimasukkan ke dalam kurikulum kita, transkrip nilai kita nanti. Ini yang disebut free-form. Ini yang tadi bentuk pengakuan SKS yang peraturan rektor tadi yang nomor 9. Bentuk pengakuan ini belum kita laksanakan karena dia banyak sekali sistem di SIA-nya kita belum bisa mendukung untuk melakukan pengakuan, dan di tempat perguruan tinggi yang lain juga belum ada. Yang dilakukan barulah bentuk yang terstruktur, ya. Nah, yang bisa dilakukan konversi penyetaraan 20 SKS. Ya, kegiatan Merdeka Belajar distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Pada kegiatan Kampus Merdeka terdapat 20 SKS yang sesuai dengan kurikulum atau CPL yang telah ditempuh mahasiswa. 20 SKS ini kemudian akan disetarakan dengan mata kuliah yang akan ditawarkan, yang mana kompetensinya akan sejalan dengan kegiatan pada Kampus Merdeka. Bagaimana kita menghitung 20 SKS itu dari kegiatan, ya? Nih kita coba menghitung satu SKS itu nanti berapa, ya? Perhitungan pengakuan SKS ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kemendikbud Nomor 74/P/2021 tentang pengakuan kredit semester pembelajaran program Kampus Merdeka. Jadi sebelum kita menghitung 20 SKS, kita hitung dulu. Kalau satu SKS itu berapa menit Bapak Ibu? 50 menit satu SKS. Jadi kalau kita mengambil anak-anak kita nih, mahasiswa, ngambil satu SKS, berarti dia kuliahnya hanya 50 menit. Iya Bapak Ibu, inilah yang salah pemahaman kita selama ini, ya. Di dalam pembelajaran satu SKS tatap muka kita memang 50 menit. Kita lihat nih, pengertian satuan kredit semester dalam SNDikti. Satu SKS itu berarti 160 menit kegiatan belajar mahasiswa per minggu per semester. Ya, kalau satu SKS 50 menit selesai di kelas, selesai, itu belum cukup satu SKS. Satu SKS itu 160 menit. Kegiatan tatap mukanya betul 50 menit, ya, masuk kelas 50 menit. Setelah itu ada lagi kegiatan terstrukturnya 50 menit. Juga ada kegiatan mandiri 60 menit. Jadi Bapak Ibu kasih tugas itu kegiatan mandiri anak, itu dihitung 60 menit. Nah, jadi total semuanya itu adalah 160 menit. Kegiatan tatap muka 100 menit, kegiatan mandirinya ada 60 menit. Ini yang kita masih lupa. Yang kita ingat hanya satu SKS itu 50 menit. Tetapi
seyogyanya adalah satu SKS itu 160. Nah, ini nanti kita hitung-hitung jam-jamnya. Kenapa anak-anak kita mengambil satu semester itu 20 SKS maksimal, ya? Ada hitungannya. Bu, saya dapat kok bisa ngambil SKS 24 SKS satu semester. Kalau orang akreditasi kurikulum, anak-anak yang mengambil 24 SKS setiap semesternya itu adalah anak-anak yang excellent kalau mengikuti aturan ini, ya. Kenapa excellent? Jam untuk belajarnya yang 160 menit satu minggu itu sudah overload, ya, kalau mengikuti aturan yang ada. Tapi kita kan 24 SKS mah biasa, Bu, ya. Jadi kalau ada anak-anak yang tamat 3,5 tahun, jangan dikatakan langsung hebat. Malah kalau ke akreditasi yang dilihat apa? Benar nggak kurikulumnya? Kenapa 3,5 tahun sudah selesai? Apa benar? Ya, kalau kita lihat, kecuali kalau anak-anaknya excellent, dan wajib pembimbingnya juga harus yang excellent, sehingga dia bisa menyelesaikan, menamatkan kuliahnya 3,5 tahun. Itu boleh. Tapi kalau hampir satu kelas tamat semua 3,5 tahun, yang salah adalah kurikulumnya. Ini yang harus direkonstruksi lagi kurikulumnya. Oke. Nah, jadi kita lihat, kalau yang punya praktikum 160 menit kegiatan di laboratorium atau di studio atau di bengkel, itu baru praktik, itu baru yang 160 yang biasa kita ingat bahwa pakai praktikum baru 160. Pada pakai dan tidak pakai praktikum tetap satu SKS itu adalah 160 menit. Kita lihat hitungan beban studinya. Bagaimana kita menghitungnya? Kita berasumsi belajar itu minimal 8 jam satu hari. Benar nggak? Yang rajin tuh maksimal 10 jam ya. Ya, 10 jam itu udah nggak nyaman lagi, ya. 8 jam satu hari. Per minggu dihitung 6 hari. Kadang kita satu minggu itu cuma 5 hari sampai hari Jumat kan. Nah, berarti lebih sedikit lagi nanti hitungannya. Jadi minimal 8 jam dikali 6 hari, berarti per minggunya itu udah 48 jam per minggu. Kalau maksimalnya 60 jam per minggunya. Kalau hitungan satu SKS, rata-rata 3 jam per minggu per semester. Kemudian minimal 48 jam dibagi 3 berarti ada 16 SKS. Kalau maksimalnya 60 jam, 3 jam 20 SKS. Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat, ini kan 20 SKS udah maksimal 60 jam, berarti satu hari dia sudah belajar 10 jam. Bayangkan kalau 24 SKS, berapa jam dia belajar seharusnya satu hari? Kalau diikuti hitungan-hitungan seperti ini, ya. Jadi yang 24 SKS itu memang anak-anak yang excellent. Kalau kita merunut jam-jam yang harus kita ikuti, tapi kita suka tidak mengikuti, saya juga tidak mengikutinya Bapak Ibu. Jadi ini yang kita dapatkan ilmunya, kita share, semoga kita bisa melihat, oh iya, kalau kita lihat aturan seperti ini, tapi kita tidak laksanakan, ya rasa berdosa itu ada. Ya, seharusnya saya mengajar itu jamnya segini-segini, tetapi ternyata jam saya kurang. Hati-hati Bapak Ibu, ini kita sudah korupsi waktu tanpa kita sadari. Nah, saya selalu mengintrospeksi diri saya, jangan sampai kita mengkorupsi waktu, itu juga sudah korupsi, sudah dosa kita sendiri. Nah, ini kita pelajari. Kalau rata-rata makanya 18 SKS per semester, S1 selama 8 semester, jadi kalau 8 kali 8 SKS minimal adalah 144 SKS. Ini dia sudah selesai dalam 4 tahun. Dia mengambil 18 SKS. Kalau 20 SKS sudah 160 SKS maksimal. Sehingga dalam SNDikti itu per semester dia menargetkan adalah 18 sampai 20 SKS. Jadi kalau satu SKS itu
terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka, 50 menit kegiatan terstruktur, 60 menit kegiatan belajar mandiri, totalnya adalah 160 menit. Ya, yang selama ini kita hanya mengambil yang di depan. Tetapi kalau tanpa kita sadari, kita memberikan anak tugas sudah masuk ke sini ya, 60 menit. Cuman yang kegiatan terstrukturnya yang belum. Kemudian mata kuliah 8 SKS sama dengan 8 kali 160 menit, berarti 1280 menit. 22 jam per minggu. Ini hitungan 1 SKS. Dari sinilah kita menghitung untuk mengkonversi menjadi 20 SKS dari kegiatan adik-adik kita yang ber-MBKM. Apapun kegiatan MBKM-nya, kita hitung dari sini. Ya. Jadi pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560 jam yang kumulatifnya sampai dengan 24 minggu atau 840 jam itu diberikan pengakuan setara 20 SKS. Kalau kegiatan MBKM-nya tidak sampai 560 jam, itu tidak bisa kita konversi menjadi 20 SKS. Hitungannya, apakah kegiatan MBKM-nya itu 560 sudah memenuhi, baru bisa kita konversi menjadi 20 SKS. Kadang ada yang, Pak, Bu, saya sudah melaksanakan MBKM ini cuma 2 bulan, kami minta dikonversi 20 SKS. Nggak bisa, ada aturan, ini dari Permendikbud ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Konversi untuk 20 SKS yang melaksanakan MBKM itu harus mempunyai waktu kegiatan di luarnya itu 560 jam ya. Hitungan konversi 20 SKS itu seperti ini: 16 minggu 560 jam 20 SKS, 1 minggu 35 jam 1,25 SKS, 1 hari itu 7 jam 5 hari kerja 0,25 SKS. Jadi kalau satu jam itu 0,003 SKS. Jadi hitungannya seperti ini. Kita mau mengkonversinya. Untuk mengkonversi kegiatan MBKM, kita harus tahu dia melaksanakan kegiatan MBKM itu apa saja kegiatannya. Misalnya mau ISMA. ISMA nanti di perguruan tinggi situ dia belajar tentang ini berapa jam, ini berapa jam, ini berapa jam, berapa jam. Nanti kita konversikan jamnya ke SKS. Nah, baru kita totalkan untuk 1 semester dia mengambil mata kuliah itu, kegiatan ya. Berarti totalnya ini 20 SKS. Itu yang nanti dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Hasil itu nanti diberikan ke prodi. Prodi nanti akan melihat hasil ISMA yang dilaksanakan anak-anak selama 6 bulan itu, akan mengkonversikan nilai-nilai ISMA-nya itu ke dalam mata kuliah yang ada di prodinya masing-masing. Apa yang bisa disetarakan? Namanya penyetaraan kan? Nah, ini mata kuliah ini setara loh dengan ini bisa dikonversikan. Lihat CPL kita, lihat materi yang ada di sana. Oh iya, ini bisa nih connect ya, bisa jadi konversi ke situ ya. Nah, ini tugas prodi, wewenang prodi untuk mengkonversi mata kuliah ya. Makanya sebelum mengikuti kegiatan MBKM, anak-anak adik-adik semua harus minta izin prodi, harus ada tanda tangan prodi menyetujui kita mengikuti MBKM. Jangan tanpa sepengetahuan prodi kita sudah ujuk-ujuk pergi itu ke sana loh ikut MBKM. Pulang-pulang membawa nilai, Bu tolong konversi 20 SKS. Prodi akan menolak. Ya, prodi tidak akan menerima karena kasus ini sudah pernah terjadi. Ya, jadi harus ada izin dari prodi dan diketahui oleh pimpinan BDK ataupun BR3 atau BR1 yang menandatangani membuktikan bahwa Anda semua mengikuti kegiatan MBKM di awal sebelum berangkat
melaksanakan MBKM. Ya, bukan di akhir. Di akhir nggak perlu lagi. Karena semuanya ini wewenang penuhnya ada di tangan prodi. Nah, oke. Jadi syarat untuk konversi itu ada persetujuan dari prodi, diketahui oleh pimpinan, ada pelaporan ke bagian akademis mengikuti kegiatan ISMA, ya. Nanti harus dikeluarkan SK-nya bahwa ini sudah mengikuti kegiatan MBKM. Berdasarkan SK itu nanti yang akan diberikan ke akademis bahwa ini benar sudah mengikuti kegiatan MBKM, nanti untuk mengkonversi di mata kuliahnya. Jadi KRS yang diambilnya bisa dicabut diganti dengan KRS MBKM. Tujuannya apa? Supaya nanti sewaktu Ananda semuanya sudah selesai ada tercantum mata kuliah MBKM-nya. Ini menjadi plus penting bagi adik-adik setelah tamat. Kalau di transkrip nilainya keluar muncul mata kuliah MBKM nilainya ada, Anda akan menjadi peluang lebih unggul daripada teman-teman yang tanpa ada transkrip MBKM-nya. Ya. Kemudian untuk mengkonversi ini mahasiswa wajib mengisi logbook. Kalau nggak ada logbook, nggak ada bukti bahwa Anda mengikuti MBKM. Ya, wajib mengisi logbook. Apapun kegiatannya, logbook harus diisi dan diketahui oleh pembimbingnya. Kemudian harus membuat laporan akhir kegiatan. Apa yang Anda dapat selama 6 bulan dalam ber-MBKM. Apapun kegiatan MBKM kan cukup banyak ya. Ada 9, sekarang tambah lagi 1 yang bela negara yang baru ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan lagi. Bela negara ini sangat baru, seperti apa MBKM-nya. Kemudian menyerahkan nilai kegiatan ke prodi untuk melakukan konversi. Prodi yang akan melaksanakan konversi. Dan prodi tidak 100% mengambil plek nilai di sana. Itu pertimbangan prodi. Prodi yang menimbang, mengingat, memutuskan ini anak ini dapat nilai A, cocok nggak untuk kita masukkan ke sini. Banyak pertimbangan, ya. Semua hak penuhnya ada di ketua prodi. Oke. Kemudian melaporkan ke bagian akademis untuk konversi mata kuliah dan dilakukan pengkonversian mata kuliah. Nah, ini contoh dari logbook kegiatan yang harus diisi. Setiap kegiatan kita tanggal berapa, durasinya berapa lama, deskripsi kegiatannya apa, kemudian diketahui oleh pembimbingnya. Nah, inilah tahapan-tahapan kita untuk melaksanakan kegiatan MBKM sehingga nanti bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Kemudian kita mungkin bisa diskusi, tanya jawab, sharing apa yang bisa saya jawab nanti akan saya bantu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu.